bagaimana sih setting goal ala Sedona Method gitu. Oke. Setting goal itu sebenarnya gampang. Kalau seandainya kita pengen sesuatu, itu kan namanya hasrat. Hasrat. Iya kan? Pengen. Ya nggak Pengen. sih? Nah, pengen itu nggak sama punya kalau di Sedona Method begitu. Karena kalau pengen itu, energi kita kan berkekurangan. Iya. Kalau punya kan energinya berkelimpahan, berkecukupan. Bener nggak sih? Jadi kalau kita pengen, ya nggak mungkin punya lah. Punya bisa, tapi nggak puas. Kalau seandainya kita bilang ada tujuan, artinya kita melihat ke tempat yang salah bahwa ini sebenarnya kita cari kan. Kebebasan ini, keberlimpahan ini, rasa damai, tenang yang luar biasa tidak bisa dideskripsikan ini. Bukankah ini yang kita cari dari semua goal yang kita ingin capai? Bener nggak sih? Iya. Gitu. Jadi kalau seandainya tujuan nggak ada. Nggak ada. Sudah tidak ada tujuan lagi. Oke. Sudah nggak ada tujuan lagi ya, karena kita sudah berada di garis finish ini mungkin. Kalau gitu ya. diomongin begitu ya, Iya, walaupun tidak bisa dideskripsikan, Oh, iya tapi sih. iya gitu kira-kira. Jadi kalau mau manifestasi ketika kemudian masih ada endapan emosi itu yang menyala dan itu yang direspon sama semesta. Makanya kita berdoa kalau muslim sampai 5 kali ditambah yang sunnah dan lain sulit terwujud gara-gara itu ya. Iya betul. Pelajaran Jawa itu ada yang namanya aku sing tukang nyawang gitu. Iya. Nah dengan kita berada stay di situ gitu kadang minimal menyadari aja dulu itu separuh dari beban masalah itu udah clear gitu kan. Iya kan betul, kurang lebihnya betul. begitu ya Coach Lia ya. Betul sekali. Mantap banget Luar sih biasa, ya. Mas Hendra. Oke deh. Nah, sekarang nih aku mulai masuk ke bagaimana sih setting goal ala Sedona Method gitu. Oke. Setting goal itu sebenarnya gampang. Kalau seandainya kita pengen sesuatu, itu kan namanya hasrat. Hasrat. Ya kan? Pengen. Ya nggak Pengen. sih? Nah, pengen itu nggak sama punya kalau di Sedona Method begitu. Karena kalau pengen itu, energi kita kan berkekurangan. Iya. Kalau punya kan energinya berkelimpahan, berkecukupan. Bener nggak sih? Jadi kalau kita pengen, ya nggak mungkin punya lah. Punya bisa, tapi nggak puas. Misalnya contoh kita pengen punya uang 100 juta, udah dapet, ya udah senangnya sebentar aja gitu kan. Pengen punya handphone, pengen punya mobil, pengen punya pacar, pengen seks, pengen apapun itu. Sebentar habis itu pengen lagi, bener nggak? Oh iya. Karena energinya berkekurangan. Oke, aku bisa Tapi nangkep. iya kan, tapi kebanyakan orang kan, aku harus pengen dulu. Nanti baru bisa beli gitu kan, misalnya contoh gitu kan. Iya, tapi terus begitu kan nggak puas kan. Iya. Paling handphone 2-3 bulan pengen ganti lagi. Ya nggak sih? Nah, makanya yang kita lepaskan itu adalah hasratnya. Pengennya itu kita lepas. Gitu, itu counterintuitif karena pikiran kita pasti akan protes setengah mati. Iya nggak sih? Tapi kan aku harus, gimana taunya aku bisa punya kalau aku nggak mau dulu gitu. Ya nggak sih? Ya, sadari aja, oh aku pengen punya ini nih. Ya udah dilepas, berarti hasratnya. Gitu. Tapi sampai situ memang ya bener sih yang harus diberesin dulu memang feel-nya gitu. Exactly. Emosi-emosi Bener negatif banget. itu kalau gitu nggak Iya. diberesin dulu nggak bisa deh kayaknya terus misalnya Iya. ya Allah alhamdulillah akhirnya aku bisa punya seperti ini padahal belum terjadi. Itu Iya. susah banget orang bisa sampai situ. Iya benar. Dan kadang-kadang kita misalnya pakai afirmasi atau apapun itu kita menipu diri sendiri karena pura-pura punya. Bener gak sih? Iya, Tapi iya, hatinya nggak terima. Enggak, aku nggak punya. Aku cuma ngaca nih misalnya. Aku sudah punya uang 100 juta di bank, gitu kan? Oke. Enggak, tapi pikirannya gitu. Enggak, bohong, coba cek bank. Emang ada 100 juta, gitu kan? Nah, itu nggak pernah dilepas. Jadi kita percuma. Makanya tadi saya bilang, ini nggak dilepas, di layeran gimana pun juga. Nggak mungkin berhasil. Dapatnya bentar doang, terus hilang. Jadi meskipun belum terjadi Coach Lia, rasakan bahwa itu nyata gitu ya. Iya. Seolah-olah kita menerima benar-benar itu nyata Iya. dan kita hidup di saat itu. Iya. Seperti itu sebenarnya. Iya. Tapi dengan catatan Betul. emosi yang sudah rilis. Tapi dilepas dulu. Dilepas Dan dulu. udah gitu kita yakin bahwa dapat nggak apa-apa. Dapat nggak apa-apa. Iya, karena kita sudah merasa tenang kan. Begitu kita rilis ini, kita tenang. Iya. Jadi ketenangan itu goalnya. Kedamaian itu goalnya, bukan dapat barangnya. Oh, kedamaian itu ya. Kedamaian Tapi justru damai dan situasinya tenang justru malah gak bang dapat. Lucunya ya. Gila sih. Aduh, itulah kenapa kemudian kita kenal ada yang namanya ilmu telepati dan lain sebagainya. Itu tuh kayaknya kalau aku pernah belajar juga metodenya ya mirip-mirip sih, seolah-olah bayangkan dan rasakan seolah-olah sudah terjadi. Iya, sudah terjadi dan dilepas. Dan dilepas. Yang bilang nggak mungkin, yang meragukan, yang bilang nggak layak, ya nggak sih? Yang pokoknya
nggak bisa lah gitu, itu lepas dulu. Dan kemudian goalnya sudah terjadi pun kita lepas. Oke. Sampai kita udah nggak megangin apa-apa. Nah, oke. Nah, kalau dari pengalaman pribadinya Coach Lia sendiri gitu, membuktikan teknik ini dalam konteks manifestasi gitu ya, misalnya anak-anak muda sekarang kan ya tetap itulah ya, materialistis lah ya. Padahal nanti kita akan ngomong juga, padahal belum tentu loh ketika goal itu tercapai terus kemudian kita itu bisa bahagia, itu juga belum tentu, nggak jaminan juga gitu. Bagaimana Coach Lia? Ya itu tadi seperti saya contohin, saya balik lagi sama mantan saya 7 kali bolak-balik nggak puas-puas. Putus nyambung. Itu kan saya dapat, itu yang saya doain tahajud berbulan-bulan, ya Allah. Saya mau itu aja gitu, walaupun dalam ngomongannya enggak, ya Allah terserah ya Allah gitu kan. Tapi kan hatinya pokoknya itu, aku mau itu gitu kan. Dapat, dikabul, tapi hilang. Gitu. Ya nggak sih? Nggak sustainable gitu, nggak langgeng. Ya nggak sih? Oke. Jadi pasti dapat manifestasi, kamu mau pakai apapun ya teman-teman ya, tekniknya pasti dapat deh udah. Tapi langgeng nggak gitu aja. Iya. Waduh, keren banget. Dan Coach Lia ini workshopnya itu online ya? Iya, semuanya online. Semuanya online. Iya, sampai saat ini. Iya. Dan bisa gabung juga di apa tadi, berlangganan apa tadi? Iya, berlangganan YouTube. Oke. Iya. Oke deh. Sekarang aku pengen tanya sebagai seorang coach gitu yang sudah 10 tahun lebih bergerak di Sedona Method. Iya. Tujuan hidup menurut kacamata Sedona Method itu apa? Kalau saya sendiri ya pribadi, saya nggak punya tujuan hidup. Nggak punya tujuan. Ini sudah ini. Merayakan ini aja semuanya. Iya, sudah ini. Ini selesai. Sudah. Kalau seandainya kita bilang ada tujuan, artinya kita melihat ke tempat yang salah, bahwa ini sebenarnya kita cari kan. Kebebasan ini, keberlimpahan ini, rasa damai, tenang yang luar biasa tidak bisa dideskripsikan ini. Bukankah ini yang kita cari dari semua goal yang kita ingin capai? Benar nggak sih? Iya. Gitu. Jadi kalau seandainya tujuan nggak ada. Nggak ada. Sudah tidak ada tujuan lagi. Oke. Sudah nggak ada tujuan lagi ya, karena kita sudah berada di garis finish ini mungkin. Kalau gitu ya. diomongin begitu ya, Iya. walaupun tidak bisa dideskripsikan, Iya tapi sih. iya, gitu kira-kira. Jadi kalau mau manifestasi, ketika kemudian masih ada endapan emosi itu yang menyala dan itu yang direspon sama semesta. Makanya kita berdoa kalau Muslim sampai 5 kali ditambah yang sunnah dan lain, sulit terwujud gara-gara itu ya. Iya, betul. Oke, ketika dalam sudah berubah ya, mungkin realitas primernya itu justru yang di dalam deh kayaknya gitu. Iya. Yang terproyeksi keluar gitu ya. Betul, karena kan yang di dalam kita itu memang kita itu kan kayak proyektor, ya nggak sih? Kita sebenarnya mengalami diri kita sendiri sih. Kan nggak ada keterpisahan. Benar nggak sih? Iya. Mungkin prakteknya ketika ada sesuatu hal gitu, seperti yang disampaikan Coach Lia tadi, menerima, membiarkan masuk, memeluk emosinya gitu ya. Mungkin latihannya barangkali ketika ada suatu hal yang mengecewakan, selalu kita ngeresponnya di dalam, wah bagus itu. Iya, gitu. alhamdulillah. Kalau saya sih dulu gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, kalau seandainya ini nggak terjadi, saya nggak pernah tahu ini ada di dalam saya gitu kan. Kita ubah aja gitu ya, kita ubah aja kayak yang positif gitu. Iya. Oh ini tanda-tanda deh, oh aku diputus sama pacar, oh tanda-tanda aku bentar lagi bakal dapatnya lebih mapan dan tampan. Tapi gitu itu layering. Itu layering. Ketika kita bilang nggak apa-apa deh, ini yang terbaik, tapi dalam hati kan sebenarnya nggak terima. Oh iya sih. Jadi kita deal sama ketidakterimaan itu, kekecewaan itu, kemarahan itu, kesedihan itu. Kita duduk dulu sama semua emosi itu, baru dilepas. Oke. Karena kalau kita bilang, iya ini udah yang terbaik, ini sudah seapa adanya, tapi dalam mana nggak terima dan nggak rela, iya sama juga. Oh iya. Makanya yang penting itu ya, kita berdamai dengan perasaan-perasaan yang nggak enak gitu tadi. Iya, betul. Oke, soal tadi tuh, soal dikiranya dengan mencapai goal pasti tenang dan bahagia gitu. Bagaimana menurut Coach Lia dari pengalaman teman-teman semua? Kalau seandainya, iya kan kebanyakan orang gitu kan, kalau saya nanti punya, banyak soal ada beberapa klien yang tercapai manifestasinya. Contoh, saya pengen nikah, Coach. Ya rilis aja gitu, ya udah coaching gitu kan. Terus udah gitu menikah. Abis menikah, Coach tapi saya gitu kan, pasti ada tapinya tuh gitu. Ada aja isunya, mungkin sama mertua atau sama siapa gitu kan. Kemudian mungkin ada keyakinan yang berbeda gitu kan, belief yang bertabrakan gitu kan. Ya jadi ya nggak mungkin happy dapat kan, tapi tetap aja ada masalah juga gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi kan itu kan kalau kita udah releaser kan kita tahu, ya udah duduk sama emosi itu tinggal kita lepaskan gitu. Oke. Jadi tadinya jomblo, nggak punya pasangan, cukup dengan rilis saja itu bisa nikah? Bisa nikah. Banyak? Wow. Kalau misalnya lihat di YouTube ya, di channel kita, apa itu ada yang akhirnya menikah, akhirnya dilamar gitu.
itu yang kira-kira seperti itulah. Pokoknya ada playlist namanya relationship, itu ditonton aja. Oke, di Banyak Sedona yang Method ya? Sedona Method Indonesia. Gitu. Tapi mungkin dibocorin gitu, misalnya gitu, masnya tadi tuh belum dapat pasangan gitu misalnya. Cara ngerilisnya bagaimana, prakteknya gitu bagaimana gitu? Bikin goal dulu. Pertama bikin goal dulu. Tapi emang bener nggak Safi sebenarnya pengen nikah atau nggak? Jangan-jangan kata orang tua disuruh. Oh iya sih. Kebanyakan dari kita itu, goal pinjaman. Dikasih warisan gitu warisan, ya. Disuruh orang tua, ya kan, kata agama, kata guru, kata masyarakat, kata teman, kata sosial media, ya. Jadi bukan benar-benar goal kita. Makanya kita mesti gali dulu sebenarnya. Apa sih panggilan hati saya yang paling dalam? Beneran mau nikah emang, gitu. Nah itu digali dulu. Baru setelah, ya udah, benar saya mau nikah, ya kan. Baru bisa bikin goal. Goalnya itu ya bukan saya mau nikah, bukan. Kalau mau kan seperti tadi kita sudah bahas ya, hasrat beda sama punya, gitu kan. Jadi kita bilangnya mengizinkan. Saya mengizinkan diri saya untuk punya apapun itu, misalnya menikah dengan mudah dan menyenangkan. Biasanya kan orang cari cara susah. Oh iya. Ya nggak sih? Nah, lalu kita rilis semua yang bilang nggak mungkin. Nyarinya di mana nih? Gitu. Ah, saya kan nggak sempet gitu misalnya. Ya nggak sih? Emang ada yang mau sama saya? Saya kan udah tua, bla bla bla. Belum mapan, lalalala gitu kan. Nah, itu kita lepasin dulu semuanya. Baru setelah itu kita bisa melakukan aksi yang diperlukan. Karena jangan salah paham, kadang-kadang memang kita nggak perlu ngapa-ngapain. Goalnya datang sendiri gitu ya. Tapi kadang-kadang ada action yang perlu dilakukan. Inspired action yang perlu dilakukan. Biasanya kan kita kalau seandainya udah punya goal, kita melakukan sesuatu tapi sebenarnya nggak perlu dilakukan. Ya nggak sih? Terus udah gitu kita kecewa gitu kan. Nah itu ada releasingnya sendiri. Jadi kita lepasin semua action yang kira-kira perlu kita lakukan untuk mencapai goal itu, kita lepasin dulu. Jangan-jangan emang nggak perlu, itu cuma di pikiran aja. Pikiran kan kadang-kadang ngasih ide kan, gitu. Sampai akhirnya ya kita melakukan yang perlu. Gitu. Tapi setelah rilis itu mayoriti tindakan berubah nggak sih dari yang lama gitu geser ke yang baru? Biasanya gitu? Habit berubah. Berubah. Kebiasaan berubah. Gitu. Oh. Iya. Oke. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak berubah, ya kita nyikat gigi pakai tangan kanan terus aja gitu. Ya nggak sih? Tidak berubah gitu kan. Ada yang tidak berubah memang. Gitu. Ini teman-teman Ngaji Roso yang jomblo-jomblo yang belum punya pasangan gitu ya, aku rekomendasikan untuk ikut pelatihannya Coach Lia gitu ya. Nanti mungkin kita bisa bikin kelas online bareng begitu. Karena banyak ya sahabat-sahabatku itu yang nggak punya pasangan. Aku nih apa yang salah ini kira-kira gitu ya. Padahal udah pada mapan-mapan gitu. Ya. Waduh. Ini bersyukur banget bisa bisa ketemu sama Coach Lia gitu ya. Mungkin dalemannya sih sebenarnya kalau seandainya kita ngomongin tentang itu ya. Saya udah mapan tapi saya kok nggak dapat. Kayak ibaratnya, gitu. Iya kan? Kayak ibaratnya saya dulu nih ya, kalau saya cerita tentang relationship. Saya itu nggak mau nikah dulu. Karena ngapain? Saya kan mandiri. Ya kan, best selling author gitu kan. Gak ada kesombongan, tapi memang ngapain mandiri aja, pokoknya perempuan mandiri. Jadi selalu menarik orang yang salah. Nggak beda agama lah. Terus laki orang lah, ya maksudnya dia udah punya pacar gitu, macam. Pokoknya nggak available. Ya udah deh, akhirnya aku putusin available sama si mantan aku itu waktu itu. Tapi dalam hati tetap nggak rela sebenarnya. Emang aku mau nikah sama dia, gitu. Makanya putus kan, gitu. Walaupun kita masalahnya tuh putusnya itu nggak ada perpecahan, baik-baik dalam keadaan baik-baik terus tiba-tiba putus gitu kan. Jadi kan kaget setengah mati dan depresi. Akhirnya ketika saya gali, nemu dulu banget waktu kecil. Saya tuh takut ditinggal mati sama orang yang saya sayang. Jadi mungkin ada keputusan setelah itu nggak mau nikah. Gitu loh teman-teman. Jadi kita jangan-jangan ada daleman yang perlu dibongkar sih. Kenapa sebabnya belum dapat goalnya. Oke. Apalagi Coach Lia, Eureka momen di materi-materi Sedona Method gitu, aha momen di materi Sedona Method yang mungkin perlu di-share, dibagikan ke sahabat-sahabat biar teman-teman nanti. Aku tuh, cara ikut kelas bagaimana? Oke, nanti kita create ya, teman-teman. Nggak usah khawatir, aku juga tertarik sih. Tapi kelasnya tidak murah ya. Tapi, powerful gitu. Katanya Kak Feby ini sangat powerful. Ini harus aku kenalin sama Mas Hendra gitu. Mas Hendra kalau nggak kenal ini bahaya gitu. Dan kebetulan di Ngaji Roso kita banyak juga wawancara orang-orang yang kemudian ini akan kita temukan benang merahnya nanti ya teman-teman semuanya. Monggo Coach Lia silakan tentang tadi apa tuh namanya aha momen, Eureka momen gitu ya. Sebenarnya simpel bahwa ini sudah kesempurnaan, ini ketidakterbatasan, ini kebebasan, ya. Ini keberadaan. Tidak ada yang terpisah dari ini. Tidak ada aku, tidak ada kamu, tidak ada siapapun yang terpisah dari ini. Itu aja sih. Iya. Dan ketika kita sudah berada di situ,
minimal ketika kemudian kita melakukan manifestasi, basisnya sudah tidak lagi kekurangan, tapi keberlimpahan dong. Betul, dan sudah tidak ada aku yang memanifestasi. Kalau seandainya siapa emang yang dapat akhirnya? Kan nggak ada, hanya yang tampaknya muncul aja. Bener nggak? Wow. Keren banget sih. Belajarnya dulu selain ke Belanda kemana aja sih? Kalau Sedona Method, kebetulan cuma ke Belanda aja yang memang gitu. Apa sih namanya, memang retreatnya gitu. Sebenarnya ada yang ke Amerika, tapi nggak saya lakukan sih ke Amerika. Nah, kalau boleh tahu nih, di-spill ke teman-teman gitu, habitnya orang-orang sukses dan orang kaya itu apa aja sih yang dilihat oleh Coach Lia gitu? Kalau menurut saya sih ini ya, persisten, ya, konsisten, ya nggak sih, dan berpikir besar. Udah, think big, jangan mikirnya, udah aku cuma bisa segini doang gitu. Ya nggak sih? Think big itu kan butuh kepercayaan diri, Coach Lia. Bagaimana nggak semua orang loh pede untuk membuat impian yang besar, meskipun sebenarnya secara teori kita tahu bahwa pikiran yang besar akan melahirkan sebuah tindakan yang besar dan akan menghasilkan hasil yang besar pula gitu. Bagaimana itu? Ngerasain itu? Rilis ya? Rilis aja semua rasa ketidakpercayaan diri gitu. Itu kan semua ada tekniknya untuk melepaskan itu. Dan lama-lama kita akan sadar bahwa tidak ada aku yang nggak percaya, itu hanya emosi yang tampaknya muncul aja. Kalau kita lihat ya, misalnya teman-teman nih saat ini ngerasa apa? Sedih. Apakah kamu yang sedih? Atau kamu yang menyadari kesedihan itu ada? Iya nggak sih? Pasti kita akan langsung, oh iya ya, aku bukan si sedih itu, aku yang sadar. Tapi apakah aku yang sadar? Atau hanya ada ini yang tampaknya muncul aja, muncul sebagai kesedihan? Iya nggak sih? Begitu kita menyadari itu, ya udah drop deh semua. Iya. Nah, aku tuh pengen biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Kalau misalnya kita selama ini manifestasi think big gitu ya, berpikiran yang besar gitu. Oke, aku nanti pasti bakal punya rumah yang baru di sini, di sini. Pasti terjadi gitu. Nah, kalau manifestasinya itu berbasis kesadaran, itu tuh caranya bagaimana? Sesimpel apa? Sesimpel sudah tahu nih, kalau pasti itu kan artinya gini ya. Kalau kita masih ngerasa bahwa nanti, iya nggak sih? Itu kan kita terpisah sama si goal kita. Iya nggak sih? Ada goal di sana, ada di sini, ada waktu yang perlu ditempuh untuk mencapai ini. Nah, ini tuh jebakan. Tarik ke sini dong, samain, satuin. Gitu. Ya nggak sih? Kita udah melebur di situ, kita udah jadi itu gitu ya. Ya, kalau seandainya ini sudah ini, ya udah, terus apa lagi yang diperlukan? Nggak usah, lepasin aja, nggak ada yang perlu dipegangin. Nah, biasanya itu yang terjadi gitu. Nggak perlu juga diucapin terus gitu? Nggak usah. Kalau kita ngucap-ngucapin terus kan artinya kita nggak percaya bahwa itu sih. Tapi aku belum bisa buktiin yang kayak gitu masalahnya gitu. Jadi aku pengen coba deh. Berarti Mas Hendra dilepas, semuanya bilang aku belum bisa membuktikan. Itu udah jelas. Itu berarti bloknya buang. Iya. Karena selama ini aku hanya selalu aku inget, nanti aku sampai ke situ. Aku sampai ke situ gitu. Iya. Ya, aku sekarang tahu lah apa yang harus aku lakukan. Dan satu lagi, emang kenapa kalau saya udah dapet itu? Perasaan apa yang didapat ketika mendapatkan itu? Seneng dong. Senang. Boleh nggak rasa senangnya dikasih saat ini langsung ke diri sendiri? Bahagia dulu baru kaya dong berarti konsepnya ya. Bener nggak? Kalau kita udah happy, apakah kita masih perlu benda itu? Mungkin enggak. Iya. Ketika kita lepas, justru malah datang. Itu uniknya gitu. Mantap sih Coach Lia ini. Aduh, keren, suka banget aku ya. Nah, ini ada sesuatu pernyataan yang menarik dari aku baca di mana ya. Untuk mendapatkan yang kita suka, pertama kita harus sabar dengan yang tidak kita suka gitu. Ini banyak kan orang yang berangkatnya dari nol, from zero gitu. Bagaimana menyikapi hal ini, Coach Lia? Kalau aku sih nggak setuju sepenuhnya ya dengan bahwa kita harus seperti tadi kan, berarti menanti. Tapi kita artinya aku nggak suka kata sabar sih, nggak setuju maksudnya. Gitu ya. Tapi kalau saya menerima bahwa saat ini aku nggak sabar. Dan menerima bahwa ada saat ini yang tidak aku sukai. Sadar dulu nih. Oh ya udah, bisa dilepas nggak? Mau dilepas nggak? Kapan? Gitu. Ya, kita lepasin. Akhirnya ya udah, apa yang tidak disukai saat ini melebur menjadi ya sudah seadanya aja. Dengan konsep ini berarti orang pemalas pun bisa punya penghasilan tak terhingga ya? Bisa, itu sudah terbukti. Tapi ini bukan tiket ya teman-teman untuk jadi pemalas. Karena kalau pemalas itu energi kita itu ada di apatis kan. Nah, ketika kita energi ada di apatis itu, kita memang nggak pengen bergerak karena energi kita dipakai sepenuhnya untuk menekan emosi itu, 100%. Energi yang kita punya dipakai untuk menekan rasa apatis, nggak mungkin, sedih, itu kita tekan tuh. Makanya kita jadi nggak bisa berkreasi. Karena energi dipakai untuk menekan emosi. Nah, ketika kita melepas emosi, kan energinya nggak dipakai lagi tuh untuk menekan emosi.
banyak kan sisanya, ya kita bisa melakukan sesuatu. Oke. Nah ini mungkin yang bisa di-share ke teman-teman barangkali tentang apa, ketika kemudian kita sudah dengan teknik Sedona Method ini, kita udah mencapai banyak hal secara ajaib hanya dengan rilis begitu. Terus kan kita butuh skill yang namanya skill menabung, skill mengelola waktu, terus kemudian skill mengelola keuangan. Karena kalau kita nggak punya skill itu sih ya datangnya sih gampang, tapi juga lewat aja bagaimana menghadapi itu semua. Biasanya kalau kita sudah rilis, ya kan udah nggak ada emosi ketakutan lagi tuh. Kalau skill-skill itu untuk apa sih? Nabung itu emang kenapa pengen nabung? Berarti kan ada ekspektasi di depan bakal butuh uang itu, benar nggak sih? Iya. Berarti kan base dari apa? Dari emosi takut. Iya nggak sih? Jadi itu kita lepas dulu. Bukan berarti kita nggak boleh nabung, ya. Tapi menabung akan terjadi dengan sendirinya kalau kita sudah melepaskan emosi itu. Rencana-rencana gitu ya. Kan karena kita khawatir, takut kurang nih, takut gitu kan. Tapi sambil pakai resisten, sambil beban gitu. Gitu, nanti gimana gitu kan. Nah, kalau kita sudah lepas, rencana tuh terurai sendiri. Kadang-kadang kita bahkan, tadi ngapain aja kok udah selesai ya, tiba-tiba hari ini selesai gitu. Tanpa kita perlu melakukan apapun. Itu otomatis akan terjadi begitu kita sudah melepaskan emosi. Jadi skill itu bukannya sesuatu yang salah. Tapi kalau didasari dari emosi, itu bikin ada resistensi. Mantap. Resistensi itu seperti kalau kita mau jalan, tapi sambil nginjek rem. Jadi kan jalannya berat. Kalau mobil, ya nggak sih, minyak remnya panas ya nggak sih? Lama belum. Ya batin kita yang kena pasti. Oke. Menarik banget. Aku jadi speechless gitu ya. Oh, selama ini banyak yang terbalik begitu kira-kira ya. Iya. Waduh. Karena pakai pikiran kan. Gitu. Which is kita memang diajarinnya gitu, nggak ada yang salah juga sih. Oke, baik. Nah, kalau kita sudah belajar teknik Sedona Methods ini kali ya dari teman-teman yang sudah sudah praktek gitu, ada nggak yang langsung spontan gitu, nggak usah nunggu sampai 2 bulan, 3 bulan? Banyak. Jadi kemarin itu ada salah satu, dia coaching klien saya ya, memang rajin dan memang persisten. Ya ciri-ciri orang sukses, persisten, konsisten gitu kan. Dia itu kemarin kan ada 30 days challenge body intelligence, kita ngomongin tentang kecerdasan tubuh ya, supaya tubuh bisa melepaskan dirinya, menyembuhkan dirinya sendiri gitu, melepaskan semua yang bikin dia sakit gitu kan. Nah, Ika itu nggak bisa ikut, nggak bisa bayar pada saat itu karena dia punya bisnis, jadi uangnya di pool gitu di bisnisnya gitu kan. Terus kemudian kan ada mastermind itu ya, jadi mastermind itu di membership YouTube gitu kan. Terus saya lihat kan dia juga raising hand nanya gitu. Ya udah, lepasin Pepe mau nggak? Pokoknya saya assist, itu instan langsung, masuk 54 juta, pas saya kalau nggak salah ya, gitu. Ntar sorenya masuk lagi 27. Itu semua yang ada di situ bisa melihat bahwa memang terjadi. Coach Lia ini langsung masuk nih, notifikasi WhatsApp, gitu. Itu terjadi happen. Banyak sih yang kayak gitu, nggak cuma sekali 2 kali. Banyak yang bilang, Coach saya mau nyicil dong gitu. Ya udah nyicil aja gitu. Kalau yang udah lama-lama pasti dikasih nyicil kan. Nyicil aja. Nggak jadi, doangnya ada gitu. Oke. Saya sendiri juga ngalamin kan gitu. Pada saat dulu itu ya? Pada saat dulu itu iya. Uang 3.000 tiba-tiba masuk. Berapa? Berarti kita juga tidak perlu untuk kemudian berpikir bagaimana sih aku bisa melipat gandakan sumber penghasilan itu. Ketika kita sudah berada di situ, emosi sudah rilis semuanya, kita adalah sesuatu yang tidak terbatas itu sendiri, infinity gitu. Nggak perlu dong bikin plan-plan begitu, bagaimana aku bisa melipat gandakan sumber penghasilanku ya. Oh sekarang aku di posisi ini gitu. Rata-rata kalau orang sukses itu kan dia pasti bikin cabang ini, bikin ini. Itu bagaimana memandang hal itu? Bukannya nggak boleh kita bikin rencana, tapi kalau rencana tidak terwujud, ya udah gitu kan. Gitu. Karena kan bukan kita yang melakukannya juga kan, bukan aturannya kita gitu. Kan kita selalu pengen ngerasa bahwa itu karena aku gitu, aku yang mengontrol, padahal kan sebenarnya enggak gitu ya nggak sih. Gitu. Jadi nggak apa-apa, bikin aja rencana. Saya mau mengembangkan gitu, dan kita lepasin semua yang bilang nggak mungkin, semua yang menghalangi, semua yang bilang nggak boleh nih kayak gini-gini, saya harus spiritual gitu. Enggak lah, bullshit. Ya. Kalau seandainya kamu pengen mengembangkan bisnis, ya kembangin aja silahkan gitu. Tapi nantinya ketika kita sudah releasing, ya itu kita kayak dituntun gitu. Bahkan tidak ada yang dituntun dan tidak ada yang menuntun. Hanya yang tampaknya terjadi seperti itu gitu, kesuksesan itu sendiri. Gitu sih. Dan itu konsekuensinya barangkali setelah kemudian kita stay di kesadaran seperti ini,
kita ngeluarin uang itu mungkin dengan lebih mudah lagi daripada sebelumnya gitu. Iya, Yang tadinya kita pelit menjadi kita tidak kemudian perhitungan gitu nggak sih Betul kira-kira? banget, karena kan kalau keberlimpahan itu keran memberi dan menerima dua-duanya harus kebuka. Kebanyakan dari kita salah satu keran tertutup itu. Either kita nggak mau ngasih, ya, kita jagain uang kita jangan sampai, tapi habis juga gitu ya untuk kebutuhan. Ya. Iya. Atau kita ngasih terus, nggak mau menerima bantuan, nggak mau menerima dukungan. Itu dulu saya begitu, ngasih aja terus. Itu nggak bagus ya? Itu nggak bagus karena kan dua-duanya harus kebuka. Oh. Makanya kalau seandainya dulu saya dibayar li nggak usah, udah nggak usah gitu. Lama-lama polos kan tuh bangkrut. Iya. Iya kan gitu. Jadi ya udah gitu. Akhirnya ketika kita dua-duanya sudah menerima itu rezekinya kayak angka 8 kan ya. Makin lama makin gede gitu. Ngasih pasti balik gitu. Jadi kita menjadi pipa, kita menjadi keran. Iya. Oke. Terjadi dengan sendirinya Iya, gitu kan. Tidak ada yang kita yang melakukan ya, sudah terjadi begitu saja. Iya. Gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya mau ngeluarin. Gimana caranya misalnya nih kita mau beli sesuatu mahal, ya kan? Kalau seandainya kita nggak berani ngeluarin segitu, gimana mungkin bisa disediain uangnya? Nggak mungkin. Udah, gitu aja. Mahal nih, gitu. Ada kata-kata itu ya, cek aja. Mahal nih, ya udah nggak akan mungkin. Tapi begitu kita bisa nih, dapat uangnya pasti. Itu pengalaman ya. Silakan dibuktikan sendiri. Jangan pernah percaya kata saya. Saya selalu bilang jangan pernah percaya kata saya. Silakan buktikan sendiri. Ini informasi yang menggembirakan sih buat para pemalas dimanapun gitu, buat para pengangguran gitu ya, yang tadinya kan kita ini udah terdoktrin kalau nggak kerja nggak dapat uang gitu Iya, kan ya, betul. dapat uang tuh hanya lewat kerja gitu ya. Iya. Tapi kalau ini sesuatu ilmu yang keren gitu ya, cukup ngeberesin, cukup membersihin file-file lama yang Betul. menghambat keberhasilan kita itu Betul. bisa Iya. terjadi dengan ajaib gitu Betul, ya. betul. Oke, aduh keren.